Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan membahas tentang mindset bisnis yang salah. Jadi mindset ini banyak sekali dilupakan oleh teman-teman pengusaha, baik itu pengusaha pemula seperti dropshipper, reseller, dan sebagainya, maupun orang-orang yang sudah ingin punya brand. Nah, mereka itu memulai bisnis dengan mindset yang salah, dan mereka itu menganggap mindset ini nggak penting. Yang penting itu adalah gimana caranya kita mencari uang. Padahal mindset ini itu menjaga kita dari kegagalan, menjaga kita dari sifat menyerah dalam bisnis. Nah, mindset ini juga perlu kita perhatikan biar kita itu bisa jalan terus meskipun rintangan di depan itu sangat besar. Meskipun apapun yang terjadi, meski banyak sekali hal yang menghalangi kita, mindset ini tetap akan membuat kita bisa tetap bertahan dalam bisnis ini. Makanya mindset itu sangat penting. Tapi ada beberapa teman-teman yang punya mindset yang salah dalam bisnis. Apa saja mindset yang salah itu? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Jadi mindset yang pertama adalah bisnis itu harus dimulai dengan modal yang besar. Makanya teman-teman kalau misalnya ditanya kapan mulai bisnis, belum punya modal, aku belum punya uang untuk memulainya. Mereka selalu berpikir bahwa bisnis itu selalu membutuhkan modal yang besar. Katakanlah kalau misalnya ingin bisnis makanan, kamu ingin bisnis apa? Bisnis makanan. Kamu butuh modal berapa? Ya, cukup besar sih, katakanlah 100 juta. Nah, apakah bisnis makanan itu dimulai dengan modal tersebut? Dengan hanya modal 100 juta. Apakah dengan 100 juta itu bisa memulai bisnis? Beberapa tahun yang lalu, aku pernah mengikuti sebuah seminar, dan mereka itu ada yang bertanya, salah satu pesertanya ada yang bertanya, "Pak, saya itu ingin memulai bisnis. Saya itu ingin bisnis ini. Tapi saya itu butuh modal. Kira-kira gimana caranya saya untuk mendapatkan modal?" Waktu itu pembicaranya tanya, "Kamu butuh modal berapa?" Si penanya ini agak bingung untuk menjawabnya. Sekitar 50 juta mungkin. Dia menjawabnya seperti itu dengan agak ragu-ragu. Lalu pembicaranya tanya lagi, "Kalau misalnya kamu sudah dapat uang 50 juta, akan kamu gunakan untuk apa uang tersebut? Berikan aku rinciannya." Dia tidak bisa menjawab, dia bingung. Ya pokoknya dibuat beli bahan baku, nyari karyawan, bayar gaji dan sebagainya kayak gitu. Dia bingung dalam menjawabnya. Dan dia nggak tahu dengan jelas persentase uang itu dikemanakan. Pembicaranya tanya lagi, "Kalau misalnya nih, sekarang aku kasih kamu uang 50 juta, apakah akan kamu gunakan untuk memulai bisnis? Ataukah kamu akan gunakan yang lain?" Pada waktu itu semuanya terdiam dan si penanyanya bilang, "Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya." Padahal itu belum menjawab menurutku. Lalu aku berpikir kembali, apa sih maksudnya? Apa sih maksud dari pembicaraan itu? Apa sih maksud dari pembicaranya? Nah, maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu ingin bisnis, katakanlah kita sudah tahu ingin punya modal berapa. Katakanlah ingin bisnis makanan, punya modal 50 juta atau 100 juta. Apakah setelah kita mendapatkan uang itu atau menerima uang 100 juta atau 50 juta itu, apakah kita akan menjadikan uang itu sebagai modal untuk bisnis? Aku yakin enggak. Kenapa? Karena aku tahu banyak dari kalian yang kalau misalnya terima uang sebesar segitu, 100 juta atau 50 juta, kalian akan menggunakan untuk hal lain. Contohnya cicilan rumah, contohnya beli motor baru, contohnya beli laptop, beli HP, beli apapun yang sifatnya konsumtif, bukan ke arah bisnis. Karena aku tahu banyak sekali dari kalian yang punya kebutuhan banyak, tapi kalian tidak bisa memprioritaskan uang kalian. Jadi kalian akan beli barang-barang yang konsumtif kalau misalnya kalian mendapatkan uang. Padahal kalian sudah punya rencana bisnis kalian sendiri. Padahal kalau misalnya kalian itu mulai dengan kecil, katakanlah kalian mulai dulu dengan dropship. Dropship kan nggak ada modal, nggak perlu modal. Kalian nggak perlu memikirkan sesuatu yang besar-besar dulu. Oh, bisnis itu harus punya tempat. Oh, bisnis itu harus punya karyawan. Oh, bisnis itu harus punya pokoknya produk yang banyak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Kalian mulai dulu dari dropship, kemudian reseller, kemudian nanti belajar bikin brand kayak gimana, handle customer kayak gimana, menangani komplain kayak gimana. Kalian belajar itu semua, baru kalian mulai bisnis sendiri. Kayak gitu. Jadi modal jangan jadi halangan. Itu mindset bisnis yang salah. Mindset yang nomor 2 yaitu harus punya kemampuan yang bagus sebelum mulai bisnis. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman juga, kalau misalkan aku tanya, "Kapan kamu mulai bisnis?" Katanya kamu ingin mulai bisnis ini. Ya, tapi saya nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C gitu kan. Katakanlah nggak bisa marketing,
Katakanlah nggak bisa untuk bikin packaging, nggak bisa untuk branding, nggak bisa untuk jualan di sosial media, jualan di marketplace, nggak bisa. Selamanya dia bilang nggak bisa. Itu mindset yang salah. Karena apa? Karena semuanya itu dimulai dari kecil, dimulai dari nggak bisa dulu. Nggak mungkin semua orang, katakanlah kamu tanya deh pebisnis yang sukses siapa, yang sekarang sudah sukses. Awalnya apakah dia bisa bisnis dulu baru coba? Aku yakin enggak. Ada yang mereka itu karena terpaksa, karena ya mau gimana lagi, nggak punya uang dan sebagainya, mereka memulai bisnis. Apakah mereka tahu caranya saat memulai? Enggak. Aku yakin banyak dari mereka yang enggak. Mereka nggak tahu caranya marketing kayak gimana, mereka nggak tahu caranya bikin, misalnya jualan makanan, bikin makanan yang enak itu kayak gimana, cara kerjasama dengan pemerintah kayak gimana, cara misalnya kalau misalnya nggak laku ini dikemanakan, mereka itu nggak tahu sama sekali. Mereka itu nyoba dulu, baru mereka tahu. Katakanlah kalau misalnya kalian, paling gampang deh aku sarankan, aku dulu juga kayak gitu kok, nggak bisa sama sekali. Karena jujur aku bukan lulusan bisnis, aku lulusan teknik. Tapi aku belajar dengan apa ya? Bukan dengan mencari informasi di Google dan sebagainya, tapi dengan mencoba langsung. Waktu itu pertama kali aku dropshipper, karena jujur aku nggak punya modal. Jadi yang satu-satunya yang bisa aku kerjakan adalah dropship. Yaitu kan tanpa modal. Jadi aku belajar gimana caranya berhubungan dengan supplier, gimana caranya handle customer, gimana caranya marketing di sosial media, marketing di marketplace, sampai akhirnya belajar. Dari belajar itu, mungkin ada beberapa yang nggak aku tahu. Nah, kemudian aku searching di YouTube, aku searching di ini, aku searching di ini, biar menjawab pertanyaanku. Bukan searching dulu baru coba, tapi coba dulu baru searching solusinya, kayak gitu. Apalagi di zaman yang sekarang ini, kalian itu sudah dipermudah untuk mempelajari berbagai macam hal tentang bisnis. Salah satunya kalian bisa belajar di channel ini. Aku sudah buatkan video banyak sekali tentang bisnis. Kalian bisa cek link di description box di bawah. Itu semua bisa kalian pelajari untuk meningkatkan kemampuan atau skill kalian dalam memulai bisnis. Oke? Jadi jangan beralasan kalian tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk berbisnis. Kemudian mindset yang nomor 3 yang sering banget jadi alasan tidak mulai bisnis adalah tidak punya fasilitas yang lengkap. Kalau misalnya bisnis makanan, iya aku tidak punya penggorengan, aku tidak punya alat untuk memasak, aku tidak punya alat untuk kulkas, katakanlah, aku tidak punya anything yang berhubungan dengan bisnis. Mereka itu beralasan seperti itu. Aku tidak punya ini, aku tidak punya ini, aku tidak punya toko, aku tidak punya kursi. Kalau misalkan pengen bikin restoran, aku tidak punya barangnya misalkan. Jangan beralasan bahwa tidak punya fasilitas itu berarti kamu tidak bisa bisnis. Nggak seperti itu. Semuanya, kembali lagi, semuanya mulai dari nol. Kalau misalnya kalian dropship, kalian tidak perlu fasilitas apapun. Yang kalian butuhkan itu hanya handphone dan koneksi internet tentunya. Nah, itu doang yang kalian butuhkan untuk bisnis dropship. Dan itu kalian bisa belajar apapun di sana. Kalian bisa belajar handle customer, kalian bisa belajar marketing, kalian bisa belajar apapun sehingga meningkatkan omset kalian, meningkatkan pemasukan kalian, juga meningkatkan skill kalian, baru kalian naik tingkat lagi. Misalnya kalian beralasan kalau misalnya aku ingin bikin katakanlah resto, itu kan berarti harus punya tempatnya, harus punya kayak meja, kursi, harus punya alat-alatnya dan sebagainya. Kalau misalnya kalian belum bisa bikin resto karena alasan nggak punya alat, maka kalian bisa lakukan adalah dropship dulu, atau pinjam dulu, atau kerjasama dulu. Misalnya kerjasama dengan pemilik tempat, misalnya kalian sewa tempat. Nah, kalian kerjasama dengan pemilik tempat. Pak, boleh nggak aku misalkan menggunakan alat-alat yang ada di sini? Aku sewa dulu. Kalau misalnya nanti ada pemasukan, akan aku bayar. Jadi jangan beralasan kalian nggak punya. Kalian itu bisa sewa, kalian itu bisa pinjam, atau kalian bisa mendaur ulang atau menggunakan alat-alat yang sudah ada. Kalau misalnya kalian nggak punya kursi, katakanlah di resto, ya udah kalian ambil kursi kalian yang ada di rumah, apapun gunakan. Loh, nanti kalau misalnya customer kecewa gimana? Ya nggak apa-apa, itu di awal dulu. Kalian nggak bisa memaksakan, kalian nggak bisa beralasan bahwa kalian nggak punya peralatan yang lengkap sehingga kalian tidak bisa memulai bisnis. Jangan beralasan seperti itu. Oke? Kalian nggak bisa jadi hotel bintang 5 kalau kalian belum pernah menjadi hotel bintang 1. Kemudian mindset yang nomor 4 adalah sekali jalan langsung sukses. Ini banyak sekali di dalam pemikiran teman-teman. Kalau misalnya bisnis itu sekali jalan langsung bisa sukses, langsung bisa kaya, langsung bisa untung gede, langsung bisa jadi orang kaya baru, katakanlah kayak gitu. Nah, bisnis itu nggak semudah itu. Kalau misalnya kalian pernah melihat
orang langsung sekali bisnis langsung kaya, itu bukan berarti itu bisnis pertamanya. Aku yakin itu bukan bisnis pertamanya. Gak ada satupun yang aku temui, satu orang pun yang dia itu sudah sukses dengan bisnis pertamanya. Gak ada. Karena aku yakin dia pasti mengalami proses atau step by stepnya. Meskipun dia itu lulusan apapun, lulusan Harvard, lulusan MBA dari luar negeri, tapi kalau misalnya dia itu belum pernah coba secara langsung berbisnis, aku yakin dia itu akan mengalami kegagalan. Karena memang kegagalan itu sebenarnya bukan akhir, tapi itu adalah pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita sudah nyoba di bisnis, kita sudah tahu ilmunya kayak gimana, di lapangan belum tentu ilmu yang kita punya itu sama dengan kenyataannya. Jadi kita harus coba dulu, kita harus try dulu, tahu dulu pengalaman atau di lapangannya itu kayak gimana. Kalau misalnya kita sudah tahu, katakanlah, oh kalau misalnya ngirim, misalnya kita jualan ikan, kalau misalnya kita ngirim ikan itu wadahnya atau kardusnya itu harus kayak gini, suhunya itu harus kayak gini, harus dikasih air seperti ini, esnya itu harus segini, ini akan tahan berapa lama biar ikannya nggak mati, cara pengirimannya itu kayak gini, packagingnya itu harus dibuat sedemikian rupa. Itu taunya dari mana? Ya dari pengalaman kita, dari teman-teman kita, dari orang lain. Nah kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak try, kita berharap atau mindset kita itu sekali jalan langsung sukses, langsung berhasil, ya nggak akan bisa, bos. Pasti nanti ada kok sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat kita itu terlihat susah, atau kayak seolah-olah itu menghambat kita atau menghalangi kita. Kalau mindset kita itu sekali jalan, kita akan berhenti di sana. Kita akan berpikir bahwa, oh bisnis ini nggak cocok buatku, oh ini pasarnya nggak bagus, udah kita tinggalkan. Padahal kalau misalnya mindset kita benar, mindset kita itu harus, bisnis itu harus berproses, tidak bisa sekali jalan. Makanya kita akan menganggap kegagalan itu atau rintangan itu sebagai pembelajaran, bukan sebagai alasan kita untuk berhenti. Kayak gitu. Jadi mindsetnya itu harus ditata dulu. Kalian bakal menemui kok, aku yakin 100% kalian bakal menemui rintangan di depan. Gak ada bisnis yang 100% mulus, itu gak ada. Pasti akan ada rintangannya. Nah, mindset kalian itu mempengaruhi keputusan kalian. Apakah kalian mengambil informasi atau mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kegagalan itu, atau kalian itu berhenti seketika karena kegagalan atau rintangan itu. Kemudian mindset yang terakhir adalah ikut-ikutan. Ini banyak sekali dari teman-teman yang melakukannya. Kalau misalnya temannya itu sukses bisnis makanan, kita ikut-ikutan bisnis makanan. Kalau misalnya teman kita itu sukses bisnis fashion, kita ikutan bisnis fashion. Kalau misalnya lagi tren katakanlah boba, kita jualan boba. Kalau misalnya lagi tren pisang goreng, kita jualan pisang goreng. Ikut-ikutan. Mau sampai kapan kalian kayak gitu? Mau sampai kapan kalian ikut teman kalian, ngekor di teman kalian? Mau sampai kapan kalian itu berganti bisnis terus mengikuti tren, mengikuti pasar? Sampai kapan kalian seperti itu? Kalian gak akan pernah bisa mencapai puncaknya kalau misalnya kalian berganti-ganti seperti itu. Makanya aku sarankan jangan ikut-ikutan. Kenapa kayak gitu? Karena kondisi kalian dengan kondisi orang yang kalian ikuti itu berbeda. Contohnya kayak gini, kalau misalnya teman kalian katakanlah sukses bisnis makanan, katakanlah keripik ya, keripik pisang di daerahnya. Kalian mau ikut-ikutan bisnis keripik pisang juga. Kalian perhatikan kondisi kalian dulu. Yang pertama, lokasi kalian dengan lokasi teman kalian itu berbeda. Oke? Yang kedua, waktu. Waktu teman kalian jualan dengan waktu kalian jualan itu berbeda. Waktu teman kalian jualan, mungkin tidak ada di sekitarnya itu tidak ada yang jualan keripik pisang yang serupa. Sehingga customer itu akan lebih tertarik ke dia, keripik pisangnya. Sedangkan waktu kita mulai, orang sudah tertarik ke keripik pisang teman kita. Dan kita itu baru mulai. Oke? Paham? Kalau misalnya customer disuruh memilih antara keripik pisang yang sudah besar, yang sudah punya reputasi, dengan kita yang baru mulai, mereka pilih mana? Otomatis pilih yang sudah besar kan? Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengalaman kita itu berbeda dengan teman kita. Mungkin teman kita dulu itu pernah jualan keripik pisang. Mungkin teman kita dulu itu pernah kerja di tempat atau produksi keripik pisang, sehingga dia tahu cara pembuatannya kayak gimana, cara packagingnya kayak gimana, cara pengiriman kayak gimana, cara menjaga rasa dari keripik pisang itu kayak gimana, cara promosinya kayak gimana.
Dia tahu, sedangkan kita nggak tahu karena kita hanya ikut-ikutan. Oke? Dan masih banyak lagi sebenarnya alasannya. Makanya kalian itu nggak bisa ikut-ikutan karena kondisi kalian dan apapun yang kalian miliki itu berbeda dengan yang kalian ikuti. So, jangan berharap kalau misalnya kita ikut-ikutan itu kita bakal berhasil. Ada kasus kalau misalnya memang kita ikut-ikutan itu berhasil, ada. Tapi itu berapa persen? Kalian nggak melihat orang-orang yang gagalnya. Berapa persen? Karena apa? Karena mereka yang gagal otomatis nggak shout out dong, nggak berbicara dong, nggak ngomong dong. Kalau aku pernah bisnis keripik pisang tapi gagal, mereka nggak bilang dong. Karena itu kalian harus memperhatikan kondisi kalian dulu. Apakah kalian siap? Bukan karena teman kalian, bukan kalian melihat teman kalian atau orang yang kalian ikuti, tapi kalian lihat kondisi kalian dulu. Apakah kalian siap? Modalnya apakah ada? Apakah ada pengalaman yang kuat? Apakah ada sesuatu yang bisa menjadikanku ini sukses dibandingkan dengan teman kita? Jadi jangan melihat teman kita. Kalau teman kita sukses, belum tentu kita bisa sukses. Kayak gitu, oke? Oke, itu tadi 5 mindset dalam bisnis yang salah yang harus kalian perbaiki. Jadi kalian kalau misalnya berbisnis itu jangan pernah berpikir bahwa bisnis itu hanya sekedar mencari uang, hanya sekedar jualan dapat uang sudah. Enggak kayak gitu. Kalau misalnya kalian hanya sekedar jualan kemudian dapat uang, itu kalian bukan berbisnis, tapi kalian hanya jualan. Hanya sekedar menjual kemudian dapat uang, udah kayak gitu. Tapi bisnis itu berproses dari kecil, sedang, besar, kayak gitu. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadikan kalian sebagai pebisnis yang sukses dan bermanfaat bagi sesama kita. Sampai jumpa di video berikutnya.